Salam, menyiapkan air wudhu, membawakan sendal Nabi, menyiapkan pakaian. Khadimtun Nabi 10 sinin. Aku melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Maka dari uffin qattu, Nabi tidak pernah membantah, Nabi tidak pernah marah, Nabi tidak pernah mengeraskan suara. Aku cium telapak tangan Nabi lebih halus daripada sutra, atyabu min rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Dialah sahabat Nabi di antara yang banyak meriwayatkan hadis bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Basrah, Irak. Anas berkata, anna Arabiyan, ada seorang Arab Badui, qala, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang Arab Badui itu? Matas-sa'ah, kapan hari kiamat? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, tapi Rasul justru bertanya kembali. Apa kata Rasulullah? Ma'adat talaha, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Kamu yang nanya hari kiamat tadi? Iya. Ma'adat talaha, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Orang itu menjawab, hubballah wa rasulih, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Apa makna hadis ini? Menunjukkan bahwa dari dulu orang sudah penasaran kapan hari kiamat. Jangan heran kalau dulu Steven Spielberg memprediksikan kiamat 2012, ternyata sudah 2018 tidak terjadi. Sibuk semua membahas kalender, dari kalender Maya akan mengatakan demikian, ternyata tidak terjadi. Akan memprediksikan Al-Quran yang paling benar, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, tidak ada kebatilan di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Allah sudah memfirmankan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat. Qul, katakan ya Muhammad, la ya'lamuha illahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Begitu juga dengan hadis. Nabi tidak menjawab. Karena kalau dijawab maka batallah Al-Qur'an. Kalau ada ustaz sekarang menceritakan hari kiamat akan segera tiba, mereka bukan pendusta, mereka bukan pembohong. Para ustaz itu difitnah. Mereka hanya berkata tanda-tandanya supaya kita bersiap siaga. Alhamdulillah, banyak yang taubat gara-gara berita hari kiamat yang diceritakan para ustaz dan ulama kita. Pahami ceramah itu dengan makna positif yang baik. Saya alhamdulillah Pak Ustaz, sudah mendengar cerita tentang hari kiamat ini, saya bertaubat. Alhamdulillah. Tapi Nabi justru balik bertanya kepada orang Arab Badui ini, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Dia menjawab, hubballah, aku cinta kepada Allah, wa rasulih, cinta kepada Rasulullah. Cukuplah itu. Tapi cinta kepada Allah tidak cukup. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Bukti cinta kepada Allah, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Cinta kepada Allah, ikuti Al-Quran. Cinta kepada Rasulullah, ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Jangan benturkan antara Allah dan Rasul. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran kepada engkau ya Muhammad, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, supaya engkau jelaskan. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Bagaimana cara teknis salat? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, ada tasyahud, ada iftitah, ada i'tidal, ada salam, ada wudu. Itu semua dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa' rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu kau lakukan, anta ma'aman ahbabta, tidak penting kau pikirkan kapan terjadi hari kiamat, tapi yang penting bahwa engkau akan selamat karena cintamu kepada Allah dan cintamu kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada anak akan hilang dengan kematian. Cinta kepada harta, apalagi ada orang-orang yang mencintai harta hubban jamma, amat sangat cinta, over, hiper, kelebihan. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, kamu makan harta warisan sekenyang-kenyangnya, tapi itu tak dapat menolongmu di hadapan Allah. Cinta kepada kekuasaan, berebut untuk mendapatkannya, tapi pada akhirnya akan menjadi penyesalan yang mendalam. Tapi cinta kepada Allah,
membuat engkau segera datang kepada panggilan hayya 'alas shalah. Bersegera engkau sudah datang, belum muazin mengumandangkan azan, kau sudah duduk di masjid. Bukti cintamu kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah, memakai pakaian putih, cinta kepada Rasulullah, menggunakan burdah, cinta kepada Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mengesankan selain cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang sahabat membaca, habis selesai membaca Al-Fatihah dia baca qul huwallah, baru dia baca ayat panjang. Selesai baca Al-Fatihah dia baca qul huwallah, baru baca ayat panjang. Seorang sahabat melapor, "Ya Rasulullah, ini sahabat saya membaca qul huwallah baru baca ayat panjang, baca qul huwallah baru baca ayat panjang." Tanya kepada dia, kenapa dia membaca qul huwallah? Ketika ditanya, "Kenapa kau baca qul huwallah?" "Inni uhibbuha," aku cinta kepada qul huwallah. Apa kata Nabi menjawab, sampaikan kepada dia yang cinta kepada qul huwallah, hubbuha iyyaha adkhalahul jannah. Cintanya kepada qul huwallah membuat dia masuk surga. Dan cinta kepada qul huwallah berarti cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah yang menerima qul huwallah dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang sekecil itu pun memasukkan engkau ke surga, apalagi cintamu kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan halaqah hadis ini setelah yang berikut ini. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, yang biasa populer disebut dengan Imam Muslim, muridnya Imam Al-Bukhari. Nama kitabnya Sahih Muslim. Imam Muslim dapat hadis ini dari mana? Dari gurunya bernama Qutaibah Ibnu Sa'id. Qutaibah Ibnu Sa'id dapat dari mana? Dari gurunya namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari gurunya bernama Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari gurunya namanya Al-A'raj. A'raj dapat dari siapa? Dari gurunya bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari gurunya, maha gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah periwayatan ini disebut dengan sanad. Nanti bila ada yang berkata ini ilmu bersanad, artinya ada silsilah keilmuan dari guru ke guru ke guru ke guru. Inilah silsilah keilmuan dalam ajaran Islam. Membaca qiraat ada sanadnya, membaca hadis ada sanadnya, membaca kajian-kajian ada sanad dari guru ke guru ke guru. Alhamdulillah. Dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yamurrar rajul, sampai orang berjalan di qabrir rajul, orang berjalan melewati suatu perkuburan pemakaman, dan orang itu berkata, ya laitani makanahu, andai aku menempati posisi dia, andai aku mati berada dalam kuburan seperti kuburan dia. Apa makna hadis ini? Tidak ada lagi terasa nikmatnya hidup di atas tanah sehingga orang kepingin hidup di dalam tanah, mati. Kalaulah bukan karena nikmatnya membaca Al-Quran, kalaulah bukan karena nikmatnya munajat di tengah malam tahajud, kalaulah bukan karena nikmatnya berkumpul dengan orang-orang soleh bersama sahabat-sahabat yang beriman, sudah lama aku lebih ingin berada di dalam tanah daripada di atas tanah. Begitulah ungkapan orang-orang soleh. Mau baca Quran dilarang, tidak boleh. Tinggal di negeri minoritas, siapa saja yang baca Quran ditangkap, dibunuh, dihabisi. Mau sholat tahajud malam, luar biasa. Sampai-sampai orang yang beriman akan ditangkap, akan digantung, dicongkel matanya, dibunuh. Karena orang menganggap agama itu hanya opium saja. Mau sholat berjamaah, tidak boleh, azan tidak boleh berkumandang. Andai ini terjadi, na'udzubillah, maka lebih baik mati daripada hidup. Tapi ketika kita berada di negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negerinya baik, pemimpinnya baik, ulamanya baik, negerinya ya'ti rizquha min kulli makan, rezeki melimpah ruah dari berbagai macam penjuru, dari atas turun hujan menumbuhkan tanam-tanaman, berbuah padi, melimpah ruah. Walau anna ahlul qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan barakah-barakah, la fatahna akan kami bukakan untuk mereka barakat. Satu, barakah. Barakat, barakah, keberkahan. Arti barakah dua. Yang pertama kebaikan, yang kedua an-nama wa ziyadah, barakah yang bertambah, yang melimpah ruah. Walakin kazzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Bima kanu yaksibun, jawaban, balasan terhadap perbuatan mereka. Oleh sebab itu, hari ini alhamdulillah, ketika kita lewat di makam, kita hanya mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimin wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, selamatan untuk kalian wahai penghuni kubur dari azab kubur, selamat kalian dari azab kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, selamatan semoga tercurah senantiasa untuk kalian wahai orang beriman yang ada di pemakaman.
Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kami akan menyusul kamu, hanya berbeda masa dan waktu saja. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah supaya kami dan kamu sama-sama mendapat afiah, kebaikan. Tapi nanti sampai masanya orang melewati suatu kubur dan dia berpikir lebih baik berada di dalam daripada di luar. Mungkin pernik apa yang terlihat hari ini di berita internasional, bagaimana penyiksaan tentara Israel terhadap saudara kita di Palestina, apa yang terjadi di Rohingya. Saat itu orang mungkin akan berkata, kalau begitu rasanya lebih baiklah mati daripada hidup. Tapi mengapa mereka tidak meninggalkan Palestina? Mengapa mereka tidak meninggalkan bumi yang penuh berkah itu? Ternyata bagi mereka ish kariman atau mut syahidan. Ish kariman, hidup mulia, atau mut syahidan, atau mati syahid. Orang beriman lebih baik mati tegak daripada harus tunduk, harus rukuk kepada orang-orang yang zalim. Wala takum minaz zalimin. Jangan kamu bersama orang-orang yang zalim. Oleh sebab itu, maka dalam Islam kita diajarkan tidak boleh berputus asa. La tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan kekuatan. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada keagungan, tidak ada kemuliaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Kalaupun sulit terasa hidup, Allahumma qad daqat alayya bima rahubat. Ya Allah, alam terkembang yang selama ini terasa lapang, nyaman, indah, tapi rasanya sudah terlampau sempit. Maka kita mesti mengadakan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah sekelompok orang hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah dengan diri mereka sendiri. Kalau nampak kezaliman di depan mata, jangan diam. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup dengan lidah, fa biqalbi, dengan hati. Tapi ingat, orang yang merubah dengan hati tidak ikut serta, hanya diam. Sesungguhnya dia dalam hadis ujung dikatakan adhaful iman, selemah-lemah iman. Kita ingin kuat. Kenapa tenaga ingin kuat? Kenapa anak-anak ingin kuat berotot? Tapi kenapa iman ingin yang lemah? Maka kita tidak seimbang. Maka kita ingin kepada Allah punya iman yang kuat. Apakah masa ini sudah sampai ke zaman kita? Belum. Kita masih lewat di suatu makam, belum pernah kita berangan-angan, oh indahnya seandainya aku mati bersama mereka. Tapi bisa saja terjadi pada anak cucu kita di masa akan datang. Bisa jadi, na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita tetap berharap, berdoa, bermunajat kepada Allah, jangan sampai masa itu datang. Tapi ini perhatian dari Nabi, ini attention, ini warning dari Nabi SAW. Sampai nanti ada masanya, orang yang melewati makam dia akan berkata, lebih baik di dalam tanah, lebih baik dimakan cacing tanah daripada di atas tanah. Kalau sampai masa itu tiba, sungguh kiamat sudah amat sangat dekat. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan persis seperti yang kita minta sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, jauhkan dari azab neraka, wa min azabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari azab hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dari kejahatan al-masih dajjal. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian ini setelah yang berikut. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan halaqah kajian hadis kita, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga ada dalam Sahih Muslim, tapi lafaz yang kita pakai ini dalam kitab Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Tapi sampai masanya matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Matahari, bulan, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Tidak mungkin matahari mendului bulan, tidak mungkin matahari menabrak bulan, tidak mungkin bulan menabrak matahari. Wa kullu fi falaki yasbahun, semuanya berada di garis edarnya masing-masing. Tapi ini tidak kekal abadi. Sampai masanya mereka akan bertabrakan. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakib tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal kawakib, planet, bintang-bintang tasarat, bertabrakan. Seperti tasbih yang digunting
copot, lepas tanggal, hancur berkeping. Na'udzubillah. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Fa idza tala'at min maghribiha, ketika terbit matahari itu dari arah barat, tiba-tiba di waktu pagi mereka menanti, kenapa matahari tidak terbit? Tiba-tiba ternyata terbit dari arah barat. Amanan nasu kulluhum ajma'un. Pada saat itu semuanya mengatakan, la ilaha illallah, kami beriman, amantu billah, kami beriman kepada Engkau ya Allah. Kulluhum, semuanya beriman. Fayauma idzin, tapi pada hari itu apa yang terjadi? La yanfa'u nafsan imanuha. Hari itu tidak lagi berguna iman. Sebelum hari kiamat ada juga orang yang imannya tidak berguna. Siapa dia? Innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi. Allah menerima taubat sebelum hamba. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi. Allah pasti akan senantiasa menerima taubat sebelum hamba, seorang hamba, malam yugharghir, sebelum gharghara. Tapi kalau dia sudah gharghara, maka tak lagi diterima taubatnya. Itu personal, pribadi. Ada orang angku, ada orang sombong. Ketika sudah gharghara, barulah dia la ilaha, tidak diterima Allah. Tapi ini taubat bukan personal. Seramai-ramainya manusia, kulluhum ajma'un, semuanya mereka beriman. Tapi saat itu iman mereka tak lagi bermakna. La yanfa'u nafsan imanuha. Hari itu iman tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat, tidak lagi memberikan kebaikan pada diri orang. Lam takun amanat min qablu, bagi siapa yang sebelumnya memang tidak beriman. Adapun yang orang sebelumnya beriman, misalnya esok pagi terbit matahari dari barat. Tiba-tiba ketika kita melihat matahari terbit dari barat, lalu kita berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iman kita tidak bermanfaat, karena sebelum hari itu kita memang sudah beriman. Itulah pentingnya istiqamah. Ya Rasulullah, berilah aku satu pesan. Kalau aku sudah dapat pesan ini, aku tidak akan tanyakan lagi kepada orang lain selain Engkau. Qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim. Andai terjadi hari kiamat besok hari, takutkah kita, khawatirkah kita iman kita tidak berguna? Tidak. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, karena kita selalu berdoa. Hari ini kita beriman, nanti malam kita beriman, esok pagi kita beriman. Kita tetap beriman kepada Allah. Andai terbit matahari, kita tetap beriman. Tapi ada orang yang hari ini tidak beriman, nanti malam tidak beriman, besok pagi terbit matahari, baru dia katakan aku beriman, amantu billah. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Imannya tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Orang-orang yang mati tidak membawa iman seperti pokok kayu yang dengan daun yang rimbun, yang rindang, lalu kemudian mengering dan mati. Tiba-tiba datang angin kencang berhembus, satu kali hembusan hilang, tak berkesan. Apakah amal-amal mereka itu tidak akan diperlihatkan di hadapan Allah? Allah akan perlihatkan, karena Allah sudah berjanji, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, ya, sebesar biji sawi pun amalmu akan kau lihat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, sampai masanya Allah akan datangkan semua amal-amalmu. Ini panti asuhan yang kau bangun, ini orang panti jompo yang kau tolong, ini anak yatim yang kau sekolahkan, ini amalmu, ini amalmu, ini amalmu banyak. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, amalmu banyak. Faja'alnaha haba'an mansura, tapi akhirnya kami jadikan amalmu itu seperti debu yang dihembus angin, tak bermakna sama sekali. Na'udzubillah. Kita selalu berharap kepada Allah. Iman ini yang kita jaga. Alaiha nahya, dengan iman itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan iman itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan iman itu kita nanti dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir yang paling afdalu zikri la ilaha illallah. Selalu kita camkan dalam hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai itu selalu kita tutup, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqq, kalimat yang hak. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namut, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan mati, dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sayang kepada anak, didiklah menjadi anak yang beriman. Doanya Rabbana hab lana minas shalihin. Sayang kepada istri, didiklah istri menjadi orang yang beriman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sayang kepada sahabat, kerabat, doakan dia menjadi orang beriman. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina, saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman. Maka kita selalu berharap, Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Amitna bil iman, matikan kami dengan iman.
Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluar kami dari dunia ini membawa iman. Wa hsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga bersama iman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat buat kami sehingga mampu memupuk iman kami, jangan sampai iman kami mati karena tidak disirami dengan ilmu. Wa 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana, lapangkan dada kami. Wa yassir lana umurana, mudahkan urusan kami. Jadikan kami orang-orang yang ketika mati menghadapmu mengucapkan la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi